أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Khatul iman, ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni kewajiban di dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita harapkan dengan ilmu ini kita memperbaiki diri, kita perbaiki iman kita, kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki ibadah kita yang mungkin dianggap kurang benar menurut syariat. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan mujibatul jannah, amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Masih pada tahap pertama atau poin pertama tentang ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah ini bisa benar apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan syurutul la ilaha illallah yang ketujuh. Syarat la ilaha illallah yang ketujuh itu adalah al-qabul. Artinya menerima. Al-munafi lirraddi, yang menghilangkan sikap penentangan, sikap penolakan. Jadi al-qabul itu menghilangkan sikap penolakan, berlawanan dengan sikap penolakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ada ayat 23 sampai pada ayat 25. Ya, surat 43 ayat 23 sampai ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Ya. Dan demikian juga ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Baik. Ini dalil pertama. Catatan penting bagi kita bahwa di setiap Allah mengutus Rasul, di situ ada dakwah, maka manusia menjadi dua. Ya, sebagian ada yang mengatakan menjadi tiga. Jadi manusia di dalam mensikapi sebuah kebenaran itu ada tiga macam. Ada yang pertama adalah orang-orang yang secara mutlak menerima lahir batin terhadap kebenaran itu. Ini kelompok yang pertama, orang-orang yang menerima kebenaran secara mutlak, baik lahir maupun batinnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menolak secara mutlak, baik lahir maupun batinnya. Yang kedua adalah adanya orang-orang yang menolak secara mutlak. Jadi tidak satu pun syariat itu diterima, tidak satu pun ayat diyakini. Tolak mutlak, baik lahir maupun batin. Kemudian ada kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang secara zahir menerima. Ya, secara zahir menerima, namun batinnya menolak. Ini tiga kelompok manusia di dalam mensikapi kebenaran. Dan itu ada di setiap masa. Itu ada di setiap masa. Di setiap ada dakwah, maka orang-orang ini selalu hadir di sana. Ada yang menerima, ada yang menolak secara mutlak, ada yang menerima sesuai dengan yang disukai, ada pun yang tidak disukai dia tolak. Hari ini pun juga demikian. Maka ayat ini merupakan ayat-ayat untuk menghibur Nabi SAW ketika beliau SAW berdakwah dengan dakwah yang ikhlas, yang tulus, kemudian diingkari oleh orang-orang yang mengingkarinya. Otomatis yang namanya manusia, kalau
menyampaikan kebenaran dan dia menyampaikan itu dengan ikhlas, lalu diingkari, ya otomatis yang namanya hati itu ada kekecewaan. Termasuk kita kan demikian. Karpe itu ngomong A, gitu kan. Kita ngomong B, sana diterima B. Karpe hati itu. Tapi fakta itu tidak demikian. Jelas ya? Sehingga nanti ketika kita dapat di rumah masing-masing, saya yakin hasilnya juga beda-beda. Ada ibu-ibu kalau nyampaikan ke suami, langsung suaminya itu sami'na wa ata'na. Ada yang begitu. Tapi kelihatan wajah-wajah ini wajah-wajah penuh kecewa. Itu ada seperti itu. Ada pula yang suaminya tidak menerima. Begitu juga kepada anak-anaknya. Ya. Jadi kalau kemudian kita berdakwah, lalu kemudian diterima dan ditolak, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang, dan itu merupakan bagian dari sunatullah, bagian dari sunat. Maka kita lihat dari ayat tersebut, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan demikianlah hai Muhammad, tidaklah kami mengutus sebelum kalian. Artinya Rasul-Rasul sebelummu ketika kami utus ke suatu negeri untuk memberikan peringatan kepada mereka, maka mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang melampaui batas di antara mereka. Mutrafuha. Ya. Di mana mereka mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami sudah memiliki, sudah kami dapatkan ajaran-ajaran sebelum kami datang. Di mana ajaran-ajaran itu kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi ini yang dijadikan standar untuk beragama dan standar untuk menolak agama. Ini umat ini. Ya, ini standar yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah. Nanti sudah punya kitab Masail Jahiliyah belum? Belum. Iya, sudah dirasakan. Iya. Coba jangan kalian. Itu sangat bagus kita. Ya, cuma jangan diekspos kitab itu, soalnya banyak menyinggung tentang ajaran-ajaran nenek moyang. Ya. Kalau dikupas itu sangat terasa dan bisa tersinggung dia. Misalnya satu di sana. Iya benar itu menohok dengan peristiwa itu disebut masail jahiliyah, itu adalah tabiat jahiliyah. Jadi kalau kita sekarang sudah berislam itu belum tentu kemudian kita sudah terbebas dari kebiasaan. Jadi tabiat itu kebiasaan jahiliyah yang masih diamalkan oleh umat. Ya. Nah salah satunya ini. Ini ketika Nabi baru datang menyampaikan kalimat la ilaha illallah, menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan sebuah pengajaran di dalam agama ini, itu orang-orang jahil nolaknya dengan kalimat ini. Kami sudah mendapatkan ajaran dari nenek moyang kami. Ya. Dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Maka dia sang pemberi peringatan ini berkata kepada
kaum tersebut, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Ya, coba perhatikan. Apakah walaupun aku mendatangi kalian dengan membawa sesuatu yang lebih benar dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian, apakah kalian mau menerima? Kalau ternyata yang saya bawa ini ajarannya, syariatnya, aturannya lebih benar dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian, apakah kalian mau mengamalkan? Apa katanya? Mereka mengatakan, inna bima ursiltum bi kafirun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari apa yang kalian diutus. Kami ingkar, ditolak. Jadi salah satu yang menyebabkan orang tertolak dari hidayah, terhalang dari kebenaran, itu adalah kekeh dengan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek. Hati-hati makanya. Coba sekarang kita lihat, kita dapat di masyarakat kita. Karena apa sih Bu di sini yang menjadikan penolakan itu? Karena dianggap merubah kebiasaan. Itu yang menjadi geger. Ya, ini yang kemudian dikatakan membuat gaduh, membuat kisruh, membuat tidak tenang. Yang dulu-dulu udah tenang. Dan ternyata yang demikian ini bukan cuma kita. Kalau kita ini imbas aja sebenarnya. Jelasnya, makanya kalau dikatakan yang sudah merubah-rubah itu dikatakan salah, berarti Nabi sakmono kuwe itu salah kabeh. Coba, ya. Jadi kalau kemudian Nabi dakwah di masyarakat ditolak, Nabi dakwah di masyarakat dimusuhi, Nabi dakwah di masyarakat diingkari, itu dikatakan salah. Permasalahannya, apa yang menyebabkan Nabi itu ditolak? Itu permasalahan yang perlu kita ungkapkan. Apa penyebabnya? Dan ternyata penyebab utama yang paling besar itu adalah merubah apa yang sudah ada pada masyarakat itu. Coba dengan baca kisah Nabi Nuh. Kenapa dakwahnya Nabi Nuh itu ditolak? Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti hari ini. Coba dievaluasi, dibaca tarikhnya. Gimana? Ini sangat dahsyat sekali. Sebelum beliau Nabi SAW mendakwakan kalimat la ilaha illallah, beliau itu digelari Al-Amin, tidak main-main. Ini gelar ini tidak ada di dalam kampus manapun. Betul apa enggak? Dan tidak pernah ada seorang pun mendapat gelar, ya, secara ijtimad, secara kesepakatan di masyarakatnya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Ini gak pernah didapat oleh seorang, baik sebelumnya maupun sesudah, belum pernah kita dengarkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau itu terkenal tentang kebenaran dan kejujurannya. Terkenal tidak diragukan kebenaran. Sampai ketika akan menyampaikan sebuah ayat, dikumpulkan dulu paman-paman, kerabat-kerabatnya, famili-famili, teman dekatnya dikumpulkan. Ya, lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, ya wahai Muhammad, apa tujuan kamu mengumpulkan kami di sini? Maka Nabi mengatakan, ini Nabi untuk memastikan kira-kira dakwahku nanti laku apa enggak itu. Ya, untuk memastikan detik-detik terakhir dia ketika akan sudah menyampaikan risalah, disampaikan kepada mereka.
Kalau saya sampaikan di balik bukit itu ada pasukan akan menyerang kita. Di balik bukit berarti terlihat apa enggak? Enggak terlihat. Kalau saya sampaikan sekarang ini ada pasukan menuju kita untuk menyerang kita, apa kalian percaya? Kalau sekarang saya katakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Mereka semua mengatakan, ya Muhammad, selama ini kami tidak pernah mendapatimu sekalipun berkata dusta. Artinya apa? Kami percaya penuh dengan apa yang kamu ucapkan. Baru Nabi menyampaikan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan sebuah risalah. Aku ada utusan Allah. Baru berdiri yang namanya Abu Jahal. Waihat ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Baru saja nek cari wong Jawa niku dulu kari lambi. Dulu mingkem ya. Padahal wis mingkem balak-balik. Ini belum apa istilahnya ya. Baru selesai disampaikan kan tadi. Makanya untuk memastikan tadi masih percaya dengan saya. Begitu disampaikan, saya adalah utusan Allah yang diutus ke tengah-tengah kalian. Berdiri yang namanya Abu Jahal. Waihak ya Muhammad, celaka engkau. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami di tempat ini? Maka kami tidak mendapatimu kecuali seorang pendusta. Coba bayangkan itu. Belum 1 jam. Belum beranjak dari tempat duduknya. Yang baru katakan, kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang Allah. Berubah, gelarnya dicopot langsung. Jadi Al-Amin jadi berubah pendusta, kadzab, sahirun kadzab, tukang sihir, syairun, tukang syair. Padahal Nabi tidak pernah bersair. Dan Nabi bukan pembuat syair dan tidak pernah kenal bukan syair. Coba bayangkan ini. Tuduhan-tuduhan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, renungan bagi kita semua. Kalau Nabi dengan predikat kebaikan yang luar biasa, dengan akhlak yang sempurna, dengan budi pekerti yang tidak bisa diingkari oleh siapapun, itu ditolak ketika dakwah, apalagi keluarga sampean. Renungannya ke situ. Yang mana akhlak kita ya kadang-kadang baik, kadang-kadang ya, kadang-kadang sopan, kadang-kadang colok. Ya apa tidak? Kadang-kadang dermawan, kadang-kadang seret. Kadang dermawan ya, sama dari RT Timur di kafe. Itu kita. Sehingga ketika dakwah ada penerimaan dan penolakan, itu bukan sesuatu yang aneh. Jelas? Dan kalau kemudian di dalam dakwah ini mendapat gelar-gelar, mendapat julukan-julukan, tidak usah kaget dan tidak usah bingung. Kita pasti mendapat banyak gelar nanti. Cuma gelarnya pas enak-enak. Itu aja saya. Iya, gelar kita bikin kado, tukang pecah belah umat, bikin keso, atau Wahabi sekarang yang sedang digoreng ini, macam-macam, ya, macam-macam. Dan itu sudah berjalan semuanya, dijawab oleh peristiwa-peristiwa. Allah tunjukkan semuanya. Kita termasuk itu atau bukan? Sudah ditunjukkan Allah secara siapa yang intoleran, siapa yang anarkis, siapa yang radikal, siapa sudah dijawab oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini. Jelas ini? Nah, oleh karena itu ibu sekalian, maka kewajiban syarat la ilaha illallah yang diperhatikan, syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima dengan sepenuh hati ucapan, makna dan konsekuensinya. Ya. Itu syarat.
Nah, yang dimaksud menerima ini adalah konsekuensi yang terdapat di dalam kalimat la ilaha. Apa itu? Syara'iillah, seluruh syariat-syariat Allah. Itu konsekuensinya kita harus menerima. Makanya kita lihat pernyataan orang-orang kafir di dalam surat As-Saffat, surat 37 pada ayat 35. Ya. Ini yang sudah pernah kami sampaikan di bulan kemarin. Surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Silakan. Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Sebelumnya tidak ada sebutan begitu kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu mulia semua. Begitu menyampaikan risalah la ilaha illallah, baru bagaimana sikap mereka di dalam menolak kalimat ini? Karena mengerti konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Menerima seluruh syariat, baik itu perintah maupun larangan. Itu konsekuensinya. Sama dengan kalau sudah menikah, qabiltu nikah. Masih ingat apa? Sudah lupa? Gak usah dihafalkan apa-apa. Gak usah dihafalkan apa-apa. Satu. Coba, ketika orang sudah mengucapkan qabil itu, akad nikah itu, konsekuensinya apa? Harus menerima seluruh apa yang menjadi kewajiban di sana masing-masing. Suami harus siap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Istri harus menerima konsekuensi tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Ini konsekuensi qabul. Makanya disebut ijab, menerima konsekuensi. Makanya biasanya Pak Penghulu itu atau politik sebelum pernikahan, Mbak E benar-benar mantep-mantep dinikahi sama Mas Bambang. Kan gitu kan biasanya dikudu sama Allah. Nggih Pak, sudah mantep-mantep, ikhlas, nggih. Terima, nggih ridho. Jadi jangan mari. Ya apa tidak? Nah begitu kita jalani, di sana mulai berjalan kekurangan, kelemahan baru kelihatan setelah akad. Ya untuk sampai terima, itu aja nih konsep. Itu macam membubah takdirku, membubah nasibku, membubah ujianku, macam-macam. Ini kalimat-kalimat yang Anda mengingkari, gak perlu. Itu ya sekarang tunggal ya apa mana? Ini kan kalimat-kalimat seperti itu kan kalimat mengingkari. Sakit dibangun. Aku ya satu kurang-kurang tahu tahajud. Ini kan kalimat seakan-akan nyesel. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang benar bagaimana? Kotor. Allah sudah takdirkan saya ketemu dia dengan segala bentuk konsekuensinya. Ya kudu tak jalan walaupun pahit rasanya. Ini podo wae.
burine mau iki jenenge blangkon. Ngerti blangkon? Ini blangkon niku halus ngarep bendol buri. Itu sinyal. Jadi orang-orang Jawa Tengah itu kan pakai. Ya, makanya orang-orang sana itu rata-rata di pendiam, tidak ada masalah. Kayak tapi bendol buri. Rumah ya sini. Sejak dari Surabaya nggak kotak-kotak. Makanya merek Poci, kan? Tahu Poci ya? Tetapi topi itu kan depannya nyocok gitu. Baik. Nah di dalam berislam pun demikian itu. Sehingga kalau orang paham dengan makanya 6-7 syarat ini dipahami dengan baik. Ya, sehingga aturan-aturan yang ada di dalamnya itu bisa dipahami dengan benar. Kenapa? Ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Menerima, syariat dikatakan qabul itu menerima segala sesuatu yang ada di dalam, yang dibawa di dalam gerbong la ilaha illallah. Seluruh syariat Islam, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan, baik yang datang dalam Al-Quran maupun datang dari Nabi SAW. Makanya kan nanti ada syahadat Rasul kan belum ini. Ini kan baru la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang belum kita bahas. Ya, lah itu terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Konsekuensinya, makanya wajibnya kita belajar itu di sini. Wajibnya kita mencari ilmu di sini supaya mengetahui tentang aturan-aturan yang ada, supaya memahami syariat-syariat yang ada, supaya mengerti jenis perintah, jenis larangannya. Sebab kita tidak mungkin bisa memenuhi tentang qabul, ya, memenuhi syarat yang ketujuh ini tidak mungkin bisa kita laksanakan kalau kita tidak ngerti syariat. Dan syariat itu tidak semuanya cocok dengan hati. Jadi dipahami ini. Seperti wanita dilarang kalau wanita keluar rumah jangan pakai parfum. Ini gitu mesti ngomong wetok menerima. Loh betul ini. Kenapa? Mesti takut. Kalau orang paham dengan konsekuensi, enggak nanya, itu konsep siapa? Nabi yang melarang. Enggak usah nanya. Kenapa sih? Makanya biasanya, oh itu ciri-ciri wong Wahabi, mesti Wahabi sih kena gitu. Makanya sama si Abdul Wahab ini kasih ya, tapi kalau gitu. Cuma memang banyak. Si Abdul Wahab itu ada dua kisah. Ada yang memang khawarij, takfir itu ada memang. Nah itu yang diangkat diarahkan ke kita. Padahal si Abdul Wahab itu ada dua kisahnya, ada dua tokohnya, ada dua manusianya. Nah masyarakat awam gak ngerti semuanya itu. Pokoknya diangkat suatu waktu begini macam-macam dan tuduhan dan keji diarahkan kepadanya. Ya alhamdulillah di Surabaya ada profesor yang subhanallah dari kalangan teman-teman tonggo sebelah. Kan sekarang muslim teman sebelah. Saya tak pakai bahasa bilah saja. Kocok sebelah. Itu subhan menjelaskan dengan rinci. Bukan kita yang, tapi dari ulama mereka. Dan beliau dengan jujurnya mengatakan bahwa guru kami juga dari kalangan mereka. Guru-guru beliau juga dari orang yang dikatakan bermadzhab Wahabi. Cuma dijelaskan, dalam saya itu pernah waktu di Masjidil Haram, ada orang haji dari Indonesia. Ketika kami ngaji di maktab dengan beberapa masyayikh itu, ada dari Indonesia dikasih kitab, sewenang dia. Tanya, kitab apa? Ya pokoknya jika itu diterima mas, simpen tidak toko Wahabi. Tak tanya, Wahabi ini mau apa sih mas?
Ya kalau saya itu tak subhanallah. Lagi nolak, membenci tapi gak ngerti apa itu benci. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Gitu loh. Gak ngerti apa. Sampai gak pernah baca kitabnya. Nah terus jenengan kok benci kenapa? Ya di kok benci soalnya. Nah ini kan nauzubillah. Ini apa gitu? Ini apa? Ya. Nah makanya kita ngaji pun kita sampaikan aja padanya. Dan kalau nanti tidak cocok, nanti tidak cocoknya di mana? Itu loh. Sebab yang namanya nggak cocok itu banyak, yang namanya syariat itu. Jelas ya? Nah, yang nggak cocok itu belum tentu tidak baik. Yang nggak cocok itu belum tentu tidak baik. Contoh kalimat mereka tuh agak maksa dalam beragama itu, dipaksa agama itu. Kita nggak maksa, tapi ini syariat. Anak kita harus kita ajari tentang itu dan harus kita tekankan. Ini dikatakan paksaan. Padahal kita dalam urusan dunia semuanya maksa. Sekolah maksa apa enggak sama Yesus? Adus maksa apa enggak? Belajar ngaji maksa apa enggak? Berangkat cepat-cepat maksa apa enggak? Welek kabeh sama ini. Kan begitu kan pola pikirnya. Sekarang kan kalau maksa itu mesti dinilai dengan nilai yang padahal saya tiap hari itu maksa anak gitu. Ayo bakal. Enggak, artinya logika kita gimana? Apa yang dipaksa? Hah? Coba sekolah, bulan dong jadi nyarek. Terus cepat-cepat harus. Itu kayak sulatan. Kamari-mari, bentak kita. Itu apa enggak? Radikal. Itu apa? Pakai baju segera lagi. Anda tahan biar begitu. Terus Anda lembut apa keras? Radikal. Terus berangkat sekolah maksa enggak? Maksa. Ngaji sore maksa enggak? Anda radikal. Anak main terus Anda paksa untuk melepaskan mainannya. Paksa apa enggak itu? Kenapa kita paksa? Sudah jelas? Ini logika. Gak usah pakai dalil bantah kayak begini. Emang dalil. Ya, jadi agama ini bukan paksa, tapi membutuhkan kesungguhan. Membutuhkan apa? Agama Islam itu agama sungguh-sungguh dan dituntut untuk serius beragama. Orang mengatakan kekencangan, kefanatikan, biasa-biasa mah. Ya, karpe itu, yo aye sholat, maksiat. Karpe itu dulu karpe. Iya apa tidak? Saya dikarep mau ngake aku. Makanya begitu muncul ustaz, muncul dai, muncul ulama yang mengatakan, oh enggak apa-apa begini, oh enggak apa-apa begini. Wah, kan enggak apa-apa kabeh. Saya bilang Nabi pun dibolehkan. Terus letak pemuliaan Anda kepada Rasulullah itu di mana? Kalau yang dilarang Nabi Anda membolehkan. Letak pemuliaannya di mana? Yang dilarang Nabi malah Anda bolehkan. Kalau kami melarang itu jelas mesti ada larangannya. Tidak mungkin kami melarang-larang sakarnya. Sampai ada ibu-ibu di Sidoarjo itu diajak sama teman ngaji. Saya ada tetangga saya, ternyata udah kenal jenengan. Ajak ngaji itu awalnya kepingin. Terus akhirnya nanya, siapa? Satu loh, wah, nggak mau ah. Loh kenapa? Ustaz, agak kecil itu ya. Akhirnya, wah enggak. Kalau Ustaz itu, Pak, sembarang kali gak oleh. Disampaikan ke saya bilang, dia fitnah saya. Saya istri saya semuanya banyak yang boleh daripada yang tidak boleh.
Istri saya masak, tak bolehkan. Istri saya belajar, tak bolehkan. Istri saya mendatangi tetangganya untuk mencari makanan, tak bolehkan. Jenguk orang sakit, tak bolehkan. Takziah orang mati, tak bolehkan. Terus yang dilarang itu apa? Gitu loh. Katanya kumpul-kumpul. Nah, tidak kumpul-kumpul nih. Nanti kumpul-kumpul membicarakan tentang program manusia, tidak mungkin saya larang. Nanti kumpul-kumpul ngerasani wong tak larang. Kenapa itu dosa? Kumpul-kumpul program senam di lapangan tak larang. Tak larang. Tapi kami kalau tinggal lapang tok-tok wong akeh aku gak isi. Kayak mentok aja. Kok mentok nek mlaku lah. Endel lah. Mas. Ya coba ayo Anda sebagai orang dewasa gak malu kan? Dengan makan begitu, dengan gerakan seperti ditonton banyak orang. Ayo mana yang terhormat itu? Ya. Nah ini tolong ibu-ibu juga begitu merenung. Makanya setiap kajian, setiap dengarkan kajian itu dirasakan dulu. Dirasakan. Nah ini. Sehingga jangan sampai kalau sudah kebencian, nanti akan kita tunjukkan sebab-sebab orang menolak kebenaran itu. Kok nggak menerima, kenapa? Apa penyebab? Jelas ya? Nah, di sini disebutkan yang pertama, karena masyarakat, ini kita bicara di masa Nabi dulu, ya. Kenapa dakwah Nabi ditolak? Kenapa orang Quraisy tidak menerima dakwah Nabi? Pertama, mereka menyandarkan kebenaran itu adalah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang. Itu pertama. Mereka menyandarkan apa tadi? Kebenaran itu adalah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang. Itu akidahnya orang-orang Quraisy di masa Jahiliyah. Ini saya cerita Quraisy nih ya. Saya nggak menceritakan sawo jajan, ya. Tapi nek kroso ya sama. Kok sifatnya bodoh, ini bodoh kan. Nah, itu pertama. Ya, jadi standar mereka yang menjadikan sebab Nabi datang itu dianggap pembaru, ajaran baru, yang kemudian diyakini akan menggeser tatanan adat istiadat kebiasaan dari nenek. Itu yang menyebabkan kenapa Nabi dan Nabi sebelumnya dakwahnya ditolak. Itu karena faktor ini. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama kita buka surat Al-Baqarah seratus 70 dan 171. Silakan. Ini yang pertama, mengungkap apa sih yang menyebabkan orang-orang terhalang untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Apabila dikatakan kepada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Mari mengikuti apa yang Allah turunkan. Lah apa yang Allah turunkan itu tidak lain adalah syariat Islam ini. Yang di dalam ada Al-Quran, di sana di dalamnya ada sunnah Nabi SAW. Mari kita mengikuti apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, balad tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya. Kami justru sudah mengikuti jejak-jejak dan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami.
besar menyebabkan mereka menolak kebenaran itu karena menyandarkan apa yang dibawa dan didapat dari Nabi itu adalah kebenaran. Dan yang menyelisihinya dianggap salah. Ini dalil pertama. Dalil kedua. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Yang dimaksud tuli bisu ini tidak mengenal dan belum pernah mendengarkan kebenaran, sehingga sulit untuk menerima kebenaran tersebut. Gitu. Ya, mereka tidak mengenalnya dan tidak mendengarkan. Kemudian berikutnya kita lihat surat 31. Surat Luqman. Ayat 21 dan ayat 22. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka? Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Masya Allah. Dua ayat yang memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita, ya. Dan apabila dikatakan, artinya diajak kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang sebelumnya di masa-masa para kenabian untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Yang dimaksud apa? Kitab-kitab dari Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Maka mereka masyarakat itu menjawab, apa jawabannya? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi. Oleh karena itu pada ayat berikutnya, wa may yuslim wajhahu ilallah. Siapakah orang yang lebih baik, yang paling berserah diri kepada Allah? Ya. Siapakah orang yang paling berserah diri kepada dan dia berbuat kebaikan? Allah mengatakan, maka siapa saja yang menyerahkan diri kepada Allah, artinya berserah diri itu gimana? Ya, yang dimaksudkan Yuslim itu apa jadi syariat. Syariat nyuruh kita jilbab, syariat nyuruh kita berpakaian begini, pakaian begini. Syariat menyuruh kita ke utara, kita ke utara. Syariat menyuruh kita A, syariat melarang kita ngomong B, kita melarang ngomong B. Itu namanya Yuslim. Paham ini? Jadi dikatakan orang berserah diri kepada Allah itu seluruh kehidupan dalam pernik-pernik perjalanannya itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ini. Makanya perlu kita pelajari banyak hal. Dalam akidah kita perlu belajar dan butuh kitab. Siapkan kitabnya. Dalam bidang ibadah kita butuh pelajaran, kita butuh ilmu. Ya, maka siapkan ilmu tentang ibadah. Dalam bidang muamalah kita butuh ilmu. Maka siapkan kitab-kitab yang berkaitan dengan muamalah. Dalam bidang akhlak dan adab kita membutuhkan kitab-kitab adab. Supaya apa? Bisa benar apa yang kita lakukan ini. Dari mulai akan tidur itu sudah disyariatkan. Mandi, bersuci sampai perdagangan. Coba sudah kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
syariat. Ya, dan masyarakat kita ini masih banyak yang belum mengenal tentang syariat agama ini. Nggak kenal ya. Ya mau bidang ibadah maupun sih morat-marit. Morat-marit. Ada bapak-bapak bertanya kemarin waktu ngaji Surabaya, Ustaz, mau tanya. Sekarang ini kalau saya memandang dan merasakan, sekarang banyak ada suatu kelompok yang menghidup-hidupkan hadis-hadis dhaif, Ustaz. Bahkan ada yang palsu dihidupkan. Contoh tahiyat menggerak-gerakkan. Aku paling bingung. Ini katakan hadis dhaif. Kemudian sholat merapatkan, harus rapat. Padahal nggak setiap orang kena sikile wong liya itu tahan, bisa jadi geli, Ustaz. Dunia. Nah itu dijadikan apa? Dalil. Saya tanya. Beliaunya kan mengatakan sudah baca ini. Ternyata begitu saya katakan, coba kita fikih. Ini kan harus keluasan fikih. Dalam bidang fikih 99% khilaf dalam bidang fikih. Nah makanya sekarang saya tanya, fikih apa yang sudah jenengan baca? Dan muni belas nggak? Sudah punya kitab fikih nopo? Benar. Nah, berarti takoni bang, gak benar. Sebab kalau orang ngerti tentang kitab fikih, baca khilaf ulama, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena para ulama sudah memaklumi antara tahiyat itu yang digerakkan maupun yang tidak, itu dimaklumi kedua. Silakan Anda lakukan. Yang tidak digerakkan silakan, yang menggerakkan silakan. Masing-masing ada dasar. Saya dulu waktu ada teman-teman baru ngaji digerakkan, ya masalah saya kenapa kok yang melirik? Begitu. Karena tidak tahu gitu loh. Karena tidak tahu. Dulu ketika kalian masih kecil ngaji di kampung dengan kitab fikih ala kampung itu, ciri-ciri LDII, ciri-ciri lengkari, ciri-ciri dalu hadis itu, celonone cingkrang. Oh iya, berarti setiap kali saya melihat ada orang celana kecil, oh LDII, itu pasti tertanam dalam benak saya. Begitu saya sudah mulai ngaji, ditunjukkan kitab itu Solikin, hadis-hadis berkaitan motong kain, itu banyak sekali. Ternyata bukan RDI, ini dari Nabi. Akhirnya tak ketemu itu. Karena tahu, orang menilai saya macam-macam. Sampai setiap saya datang ke perumahan masuk perumahan itu melewati pos satpam, yang dilihat bukan wajah, mesti celana. Ini kelompok yang ngaji itu sudah pas. Sudah tak berdiam, pasti bercontak enggak itu. Tenangan. Jadi wajah tidak diperlukan lagi. Ada apa gitu? Wah ini ditanamkan nanti hati celana cingkrang. Astagfirullah. Ada apa begini? Waktu orang mati-matian membencinya. Ditunjukkan dengan isu-isu yang macam-macam. Qadarullah. Saya ngebong-ngebong itu cingkrang kabeh. Masalah. Itu sih masalah. Qadarullah sih ngebong-ngebong sing cekel itu ya. Cingkrang kabeh. Wakilnya kena tambah matang. Tapi tetap saya bilang, saya kalau ngaji nggak marah, saya bilang nggak marah sekali. Ya tukang soto belante pakai cinta. Begitu. Bingung mereka. Waktu jenggot dibuat persembahan kali digarap. Akhirnya kita ulama-ulama sampai wali songo sing songo foto di KPU jenggot dan KPU. Bingung deh. Pendiri organisasi terbesar dan ulama-ulama kita semuanya berjenggot semua. Oh bingung akhirnya orang foto ulamanya supaya gak berjenggot, akhirnya bilangin jenggot itu gak pernah ngajar memang. Loh, sampai terjadi begitu, sampai terjadi itu diedit akhirnya ini kira gak terima wong ini.
saking apanya? Saking antipatinya dengan ada apa? Sampai Ustaz Abdul Razak, teman kami, itu kerja di sebuah perusahaan makanan, produksi makanan. Dipanggil karena punya status, dia punya kedudukan, dia statusnya di perusahaan. Hanya dipanggil di kantor apa namanya? Apa itu? Yesui lah. Dipanggil diinterogasi, kenapa kok sampai ada masalah? Ini bagian dari syarat agama kami, Pak. Ini produk makanan, Mas. Ini kalau sampai nanti terjatuh, alasan macam ini. Nah kalau memang ini mengganggu, kenapa kok kati gundul kapedasi? Kan orang bingung mereka. Intinya apa? Wis pokoknya potongan. Pokoknya pokoknya. Nah ibu-ibu, makanya kita di dalam membawa ini juga harus hati-hati. Ya pelan-pelan di dalam berdakwah di tengah masyarakat kita. Jadi analogi kita dipakai ya. Jelas penjelasan dipakai semua. Tolong diperhatikan. Nah kemudian apa namanya? Ayat berikutnya, kita lihat ayat berikutnya. Yang menyebabkan apa tadi? Kenapa dakwah itu? Jadi faktor pertama apa tadi? Karena bersandar bahwa kebenaran itu adalah apa yang dapat dari persoalan timbul. Apa semua adat istiadat itu tidak sesuai dengan agama? Jawabnya adalah tidak. Ada sebagian adat-adat yang baik. Seperti adat-adat kita, apa namanya, orang tua kita ngajari kalau ada tetangga sakit, kunjungi, buatkan makanan. Makanya sesuai dengan syariat, maka kita amalkan. Jelas? Ada tetangga kita butuh sesuatu ketika dia dalam kesusahan, maka kita bantu. Ini adat-adat kebiasaan yang perlu kita saling membantu, saling meringankan beban. Ketika orang punya hajat, kita bantu dia, tenaganya, waktunya, makanannya kita bantu. Dengan catatan, ojo arep-arep dibalekno. Sampai dari kerukunan tapi negatif barang dirasani teh mulai dasi sampai driji. Ada kerukunan macam ini. Jelas ibu? Nggak boleh. Seperti sampai bungu, silakan. Bungu silakan. Tapi juara para dibalik. Benar. Mau dibalik nggak sesuai dengan bungu macam, ya nggak sanggup. Paham? Nggak usah bungu malah. Ngono alasannya dari kerukunan. Apa? Kenyataannya enggak. Kenyataannya itu enggak. Kalau kerukunan, kami ajarkan ke teman-teman kita yang sudah ngaji ini, kita bantu dan tidak ada catatan. Ya, dulu saya nggak pernah catat dulu. Cuma sempat gara-gara nggak dicatat, dikira nggak tepat, nggak disopong. Nah itu masalah gitu kan. Akhirnya sekarang tak catat. Biar apa ini kerukunan tetap dijaga gitu. Bukan untuk mengharap apa, mau kita nggak pernah pakai undangan seperti itu. Ada acara apapun kita acara sederhana, kalau mau datang silakan, tapi dengan catatan tidak usah pakai amplop gitu aja sudah. Kita memang untuk mengadakan tasyakuran. Jelas ya? Jadi kalau adat-adat tidak sesuai apa? Sesuai dengan syariat, tidak bertentangan, harus kita lestarikan. Harus dilestarikan. Tapi kalau kemudian bertentangan dengan syariat, contoh nanti kalau malam Jumat lagi membeli ayam satu potong ditaruh di meja, kasih kopi, ini dikai sopo. Itu namanya among sesajen. Katanya yang meninggal itu kalau malam Jumat itu pulang. Kuwi sih masalah. Loh gitu loh. Lah kalau pulang, terus malaikat sing sana itu ngapain? Sampai hari ini keyakinan itu masih berlaku. Jadi kalau mati itu petang puluh dino roh itu keliling-keliling laut. Yes. Hari ini dirombak. Logika. Dalil akli. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang sudah meninggal dunia, roh itu dipegang oleh malaikat. Pencabutan roh itu dipegang oleh malaikat, dikawal sampai kepada Allah Ta'ala.
dibawa ke arsy, ke langit yang ke. Kalau orang ini dolim, maka pintu pertama sampai pintu ke-7 disuruh nutup sama Allah. Gitu loh. Kalau yang mati itu dolim, nggak diterima, Allah nggak mau ketemu. Bukan berarti arwahnya gentayangan, enggak. Kan itu yang diyakini. Enggak. Roh itu dipegang oleh malaikat. Kemudian nanti kalau memang tidak diterima, disuruh melemparkan ke tempat semula, ke tempat di mana jasad itu dimakamkan, dilemparkan ke sana dengan adanya siksaan-siksaan. Dalam pelimparannya itu sudah mendapatkan apa? Siksaan, sampai kemudian sampai pada jasadnya. Begitu sudah sampai jasad, maka ini dihidupkan kembali bersamaan dengan peristiwa yang di alam dunia ini orang-orang bertakziah berbondong-bondong meninggalkan makamnya. Malaikat datang diutus oleh Allah sebagai pembawa fitnah kubur, yang dinamakan di sana sebagai riwayat dinamakan mungkar. Nah, itu menanyakan, itu dihidupkan. Cuma kehidupannya ini kehidupan yang kedua yang disebut di dalam alam barzah. Kenapa disebut barzah? Barzah itu tembok pembatas. Sudah nggak ada lagi komunikasi dengan yang di alam dunia. Jelas? Nah ini kemudian ada fitnah kubur, ditanya oleh malaikat sejak itu. Nah kalau kemudian rohnya ini ke rumah, terus malaikatnya ngapain? Saya bayangin. Oke lah, terus anggap saja pulang, anggap saja pulang. Malaikat datang. Terus apa nggak malaikat yang nyemetin gila ini? Saya logika sampai logika ini dipakai. Apa dinteni satu protokolan nggak? Gak nalar. Iki teko ngendi, dasare teko ngendi? Riwayate sapa sing ngono kuwi? Ngene iki dilingno Bu, dadi lan kamu. Wong kok ngamukan. Ayo toh, dipikir genah. Pokoknya tinggal begini ya Kak. Gak cari kebenaran kita ini, mencari pembenaran. Jelas ini? Sama sekali saya tidak berusaha untuk membentur. Enggak usah sendiri lorok kabin dibentur-bentur. Saya ingin mencairkan masalah, menjernihkan masalah. Orang yang disalahpahami. Dan masyarakat awam, wis pokoknya betul atau enggak? Tidak masih sulit. Kenapa? Ini masalahnya. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan umat ini jangan sampai ngerti gitu. Kenapa begitu? Jelas ya? Jadi kebodohan itu ada dua faktor. Pertama, ini wong wis males belajar. Ditambah lagi gak usah perlu ada yang berusaha mengendalikan jangan sampai belajar. Ditutup, tapi kebenaran tetap akan muncul kebenaran. Jelas ya? Nah, jadi ini yang perlu direnungkan. Yang perlu Nah, kalau kemudian keleleng sampai 40, saya pun dulu meyakini demikian. Ibu saya pesan ketika abah saya itu meninggal dunia. Jadi saya kan masih kelas SD, kelas 5. Pas 40 hari, ibu saya bilang, ojo turu sore-sore itu bapak pamit. Nah, saya kan ditakon. Takon ke ibu saya, ibu engkau bapak nek pamit itu ya opo. Pamitnya bapak itu ya opo, terus aku jawab opo. Ibu saya bingung. Ya opo ya, ya opo. Hari ini masih ada nggak kira-kira? Takonono, sampai takon. Pamitnya ya opo. Kalau ibu saya dengan polosnya, engkau biasanya suara nih. Ya suara apa? Angin, entut, ya apa? Ya apa? Nah, dengan kebodohan saya, gitu kan? Nanya dengan kebodohan ini, suara itu apa?
kayak seruling, apa kayak trompet, apa. Terus bilang apa? Enggak biasanya tambah gelodak. Nah, gelodak ini antara kucing, sampai bapak itu bedanya di. Saya coba, ayo terangkan. Ini memang kayak guyon begini, tapi ini fakta. Glodake kucing ku yo. Glodake tikus. Glodake bapak yo. Kan bingung toh. Kenapa? Ya begini nasib ibadah yang tidak dibangun di atas syariat. Enggak ada ilmunya. Kolak kila wakola. Jadi ini jangan biyen iku nak yo biyen iku kapan? Riwayat itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ad-dinu apa? Al-musnad wad-din. Sanad itu agama. Imam Syafi'i mengatakan apa? Sanad itu. Makanya dikatakan ilmu adalah haddatsana. Kata Imam Syafi'i, sing dikatakan ilmu itu haddatsana. Ada saya telah mendapat cerita dari si fulan telah meriwayat. Itu namanya ilmu. Paham bu? Ono sanate. Nek agama itu gak sampe cok uang duwe hadis gitu. Percaya pada? Cok uang iso duwe hadis. Karena gak ada sanad, tapi dengan adanya sanad bisa diselidiki. Riwayatnya siapa? Ketemu nanti di sana. Nah ini tidak diajarkan di masyarakat kita. Jelas ya? Makanya kita butuh kesabaran di dalam mendapatkan ke masyarakat. Pelan-pelan, gak boleh langsung diajak berpikir. Coba waktu ibu kasih apa tersaja tadi. Ini kita mau pilih jam biru. Mau si utuh. Kita lihat. Saya dulu pernah nanya dengan pihak kepolosan. Saya masih ingat betul. Saya pulang pagi itu kan disuruh tak dulu. Loh bu, mbak kasih tau mulai. Dan apa nih? Wah tadi si utuh. Oh kalau bulan, apa kepahitan bulan? Lah demi Allah itu saya tanyakan. Ibu bingung. Sing duwe duduk kopi. Nah terus apa? Sari-sari. Yes. Sampai kapan berlangsung? Ya Allah. Ya, ini faktor pertama yang menjadikan penghalang untuk menerima kebenaran. Yang kedua, menyandarkan kebenaran al-ihtijaju bima alaihil aktsaru dunan nazar ila mustanadihi. Ya. Jadi orang-orang Quraisy menolak kebenaran itu beralasan dengan banyaknya pengikut. Banyaknya tanpa melihat sandaran yang dipakai dalam beramal. Maksudnya apa ini? Orang-orang Quraisy menandakan kebenaran itu pada bentuk mayoritas. Nek iya tewongi berarti benar. Ini orang-orang Quraisy jahiliyah. Jelasnya? Tanpa melihat, tanpa memandang sandaran yang dipakai. Ya, sandaran yang dipakai itu apa? Kebenaran ini kalau diakuni kebenaran itu disandarkan kepada apa? Sandarannya apa? Itu mereka tidak gunakan. Pokoknya standarnya itu bagi orang-orang berjaya kalau kebenaran pasti pengikutnya, nah itu yang jadi sandaran. Maka disebutkan di dalam kitab Masail, inna min akbari qawaidi. Ya, sesungguhnya di antara pondasi-pondasi orang jahiliyah di dalam beragama. Ya, di antara pondasi-pondasi beragamanya orang-orang Quraisy jahiliyah yang paling besar adalah al-ikhtirar bil aktar. Al-ikhtirar bil aktar. Mereka terperdaya dengan jumlah yang banyak. Terperdaya dengan jumlah yang banyak.
wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', dan mereka beralasan dengan jumlah yang banyak itu untuk sihhati syai', mengesahkan sesuatu. Nanti nek akeh itu berarti sah, nek aya pengikut akeh berarti itu benar. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi hurbatihi wa qillati ahlihi. Masyaallah. Dan menjadikan dalil, menjadikan apa? Ala butlan, untuk menolak syai'in sesuatu bi hurbatihi, dengan keganjilan atau keasingannya, wa qillati ahlihi, dan sedikitnya pemeluknya. Nah, jadi nek jumlah titik maka tidak boleh diterima. Dan jumlah titik berarti wajib ditolak. Tidak boleh diikuti. Kenapa? Yang berhak diikuti itu yang jumlahnya. Ini sandaran yang dipakai oleh orang-orang Quraisy jahiliyah di dalam menolak dakwah para nabi, para rasul. Kemudian fa'atahum bidzikri dzalika, maka kemudian datang kepada mereka sebuah syariat bidzikri dzalik, yang berlawanan dengan apa yang mereka pahami selama ini. Datang Nabi dengan membawa apa? Syariat, datang Nabi dengan membawa risalah, datang Nabi dengan membawa aturan cara beragama yang berlawanan dengan orang-orang Quraisy. Makanya kenapa mereka menolak? Karena Nabi dikatakan buruk. Dakwah yang dibawa Nabi tidak sesuai dengan mayoritas yang ada. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian dari tabiat apa? Jahiliyah. Nah, kemudian maka barang siapa yang menjadikan timbangan kebenaran itu dari jumlah, barang siapa yang menjadikan timbangan itu sebagai menjadi jumlah itu sebagai timbangan, hadza huwal mizan wa indahum fi ma'rifatil haqq wal binal batil, dan itu yang dijadikan mereka sebagai timbangan untuk mengenal kebenaran dan kebatilan. Maka wa hadza khata'un, itu cara menimbang yang salah. Ya, kalau menimbang antara benar dan salah itu ditimbang dari jumlah, maka itu cara menimbang yang salah. Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana. Di dalam surah Al-An'am dalam surat Al-An'am ayat 116. Ayat 116. Al-An'am 116. Kita lihat surat 6 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka
menjadikan standar kebenaran itu jumlah yang banyak, nanti ibu buka sajalah kamus Al-Quran, cari kamus Al-Quran. Fathur Rahman bisa boleh silakan, atau apa saja. Ya, kalau nanti jenengan buka dalam Al-Quran itu aktaruhum atau aktaronas, kebanyakan manusia, kebanyakan mereka, itu pasti yang ditunjukkan itu yang buruk-buruk semua. Paham ini? Coba nanti jangan buka aja lah, jangan beli sendiri, cari kamus cari kalimat aktaruhum, kebanyakan mereka. Coba nanti lihat ya. Kalau yang dijadikan standar untuk menerima kebenaran dan menolak kebenaran pada jumlah, ini cara yang salah. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah ingatkan apa? Wa in tuti aktaroman fil ardi. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka semuanya itu akan menyesatkan kamu dari jalan. Makanya tidak boleh menjadikan standar. Jumlah banyak sedikit itu bukan ukuran untuk mengukur kebenaran. Jelas ini? Bukan standar. Kemudian kita lihat di ayat yang lain. Di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Coba kita lihat jumlah paling banyak manusia. Yang taat atau yang jujur atau yang tidak. Yang amanah atau yang tidak. Coba dilihat. Surat 7 187. Ya, surat Al-A'raf. Ayat 187. Mari kita lihat. Di ujung ayat, di akhir ayat, Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di akhir ayat. Ya, silakan. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak. Kemudian kita lihat Al-A'raf 102. 102. Wa ma wajadna li aktarihim min ahd wa in wajadna aktarahum lafasikin. Silakan. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Tadi lihat aksar. Nanti cari semuanya di dalam mushaf Al-Quran. Cari kamus yang judulnya apa? Aktaronas, aktaruhum. Cari. Semua mengarah kepada keburukan. Antara yang syukur dengan yang kufur banyak mana? Kufur. Antara yang taat dengan yang membantah. Antara yang jahil dengan yang tidak tahu. Antara yang amanah dengan yang khianat. Antara yang jujur dengan yang dusta. Banyak. Paham ya? Sehingga sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, kalau ada orang menjadikan standar kebenaran sah tidaknya amal diukur dari jumlah pengikut yang disandarkan kepada kebanyakan, ini cara yang tidak benar dalam perspektif Al-Quran. Jelas? Oh, ini saya. Sekarang kita lihat jumlah sedikit. Jumlah yang sedikit. Di dalam surat Hud ayat 40. Surat Hud ayat 40. Surat berapa? 11. Hatta idza jaa amruna. Silakan. Terjemahnya. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena
dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Masya Allah. Nabi Nuh awal daripada dakwah para rasul itu pun tidak mendapatkan jumlah yang banyak, termasuk istrinya, anaknya pun tidak mengikuti jejaknya. Ini kaidah yang kedua, sebab kenapa orang menolak kebenaran. Karena standarnya salah, timbangannya salah. Yang pertama sebabnya apa tadi? Menyandarkan kebenaran itu apa yang mereka dapatkan dari nenek. Yang kedua apa standarnya? Menjadikan standarnya itu jumlah yang paling salah. Makanya ketika menolak dan menerima itu di voting, ya jelas salah kalah ya. Di kampung kadang-kadang namanya situ. Tapi kalau di sini banyak ngaji, ini tokoh biaya macam-macam. Begitu balik ke kampung, menjadi orang-orang gerobak. Ya, apa gerobak? Orang yang asing. Asing kita di tengah-tengah masyarakat kita. Iya, Masya Allah. Yang ketiga, sebab tertolaknya kebenaran. Kenapa kebenaran ditolak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan pemahaman dirinya. Jadi orang-orang awam di dalam membangun agamanya itu dibangun di atas standar menurut pendapat dan perasaannya. Kalau yang saya tak pokoknya tak anggap benar mas tak sing tak anggap salah tak tinggal. Aku itu sederhana baik. Pernah dengar kalimat ini? Nah, termasuk sama kali kalau hati-hati ini. Saat ngaji pun tinggi mas, pokoknya tak anggap benar, tak cukup, tak anggap salah, tak buat. Tak anggap itu sing menentukan siapa? Kan kosong. Standar itu dalil. Dengan Al-Quran ini cocok. Enggak? Makanya pemahaman itu penting. Gak sekedar aku loh Al-Quran, aku loh dalil. Sekedar dalil mau semua aliran itu loh dalilnya apa? Ini yang lagi rame, dikritik sama ulama-ulama juga. Dari kalangan mereka sendiri. Ketika bertiga dengan kalimat ganti dari la ilaha illallah diringkas jadi Allah. Allah diringkas jadi kalau dalilnya mana dalilnya? Allahu la ilaha illa itu siapa? Bukan. Mana dalil coba sana. Makanya mulai alam kok dikira kali. No dalil jangan dikira kan? Kenapa kok sampai begitu? Karena saking cinta kepada Allah sampai nyebut Allah gak kuat saking senang. Ini cinta batin. Sampai begitu pemahamannya. Dan itu kan dalam ayat ini. Gimana? Permasalahannya apa seperti ini yang dipahami oleh para ulama? Apa seperti ini pemahaman? Terus itu dari mana coba? Imam 4 tidak ada yang begitu. Terus imam siapa yang kita ikut? Ojo pangkal, guru ojo pangkal. Cuma pertanyaannya, adakah ulama yang memakai itu? Dari imam 4 ini? Makanya lebih selamat kalau saya pribadi pakai yang sudah jelas contoh. Dan Nabi mencontohkan demikian. Dan Nabi itu contoh terbaik. Anda ragu nggak? Nabi itu contoh terbaik. Ragu nggak? Makanya dari Nabi itu yang terbaik. Cara terbaik beliau. Contoh terbaik beliau. Tidak ada yang diragukan dalam Nabi. Maka apa yang kita lakukan mencontoh dari hasil pendidikan dari beliau. Yang diajarkan sama beliau itu adalah ajaran terbaik. Dan mungkin ada yang lebih baik daripada Nabi SAW. Termasuk cara-cara beribadah. Bukan kami benci. Kalau memang ada dasar, ayo dan ayo. Kalau ada dasar. Karena memang nggak ada. Makanya akhirnya berselisih. Nggak sama dengan cara yang diajarkan oleh Nabi.
nggak sama. Akhirnya pertanyaannya, nah lebih baik mana cara Anda dengan cara Nabi? Pertanyaannya begitu, jawabnya gimana? Kalau katakan oke lah, boleh, silakan. Cuma masalahnya ini ada cara dari Nabi yang kita pakai. Yang kita pakai. Lalu kita membuat cara ini dari mana gitu. Kenapa kok meninggalkan cara yang dari? Coba kita berpikir. Sama sekali saya nggak benci bohong, cuma berpikir. Akhirnya kan terjadi perbedaan di sana. Dengan cara yang ada, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Dan tidak lazim di kalangan ulama-ulama ahli sunnah yang imam 4 ini. Tidak lazim. Saya ngerti paham? Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. Jadi yang dijadikan dalil itu adalah anggapan dirinya yang dianggap baik oleh dirinya. Ya, pertama kita lihat surat Al-Baqarah 78 pertama. Surat Al-Baqarah ayat 7. Dasar orang beragama tanpa ilmu. Ini tanpa ilmu. Kita tidak ngerti buta huruf, kira-kira bagaimana memilih kebenaran. Kita lihat surat Al-Baqarah 78, silakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, coba perhatikan. Ini menjelaskan tentang orang-orang Bani Israel terhadap Taurat. Nah, di kalangan dari Bani Israel itu ada orang-orang yang buta huruf dari kitab Taurat. Baca Taurat tidak bisa, nulis juga tidak bisa. Terus bagaimana mereka beragama? Apa? Menduga-duga dan berangan-angan semata. Mungkin begini, mungkin begini. Saya contohkan begini. Ada teman, keluarganya meninggal dunia. Tapi dia belum pernah yang belajar sholat jenazah. Akhirnya kita ajak, Mas, ikut lagi. Oke, Ustaz. Ustaz, cara dipilih supaya kuat. Oke. Coba Anda lihat nanti ketika dia sholat. Takbir kena ditiru soalnya kerumun. Nah setelah takbir mau coba. Bingung kan? Akhirnya enak ini. Mau coba. Sauni ini buat dia. Supaya kelihatan membaca, akhirnya lebih bingung. Saya dibocok. Terus setelah takbir kedua baca apa lagi? Setelah takbir ketiga baca apa? Ini hanya semuanya dugaan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Beda dengan kita yang sudah belajar. Habis takbir pertama Fatihah. Berarti takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa. Selesai. Doanya bagaimana? Sudah jelas kita hafal. Emang kadang-kadang lupa karena nggak sering orang undang. Iya kan? Nah coba ketika tidak ngerti bagaimana dia akan berdoa membaca sholat jenazah itu. Jangankan panjenengan dengan saya hidup yang jauh dari Nabi. Sahabat yang ketika Nabi masih hidup, cuma Nabi belum menyampaikan sebuah tata cara di dalam mandi junub ketika tidak pakai air. Sahabat salah dalam masalah itu sahabat. Jangan baca nanti di dalam kitab Bulughul Maram tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Bagi itu nanti ada. Sahabat diutus oleh Nabi ke suatu ke dalam satu perkara. Nabi kemudian dia berangkat utusan ini. Sampai di tempat Qadar nggak ada air sama sekali. Tempat yang dituju itu nggak ada. Qadar malamnya mimpi basah. Bingung dia. Gimana? Ini harus mandi. Sementara nggak ada. Akhirnya dia kiaskan tayamum. Tayamnya wudu, gantinya tayamum. Nah kalau mandi kalau gimana? Akhirnya dia telanjang, gulung-gulung. Gantinya mandi. Kalau wudu kan tayamum. Ya, sudah diketahui. Mandi nggak ngerti dia. Coba bayangkan. Setelah pulang ke Madinah diceritakan kepada Nabi. Nabi tertawa itu
yang yo opo gitu. Paham ini kok? Saya ketika umroh pertama itu ada satu pesawat, cuma beda rombongan kita. Itu di sebelah jauh dari saya. Itu dengan orang Arab. Nah, cuma kayaknya dia nggak belajar di dalam masalah tohar. Ketika petugas pesawat menyampaikan waktunya sholat. Kita yang sudah sudah mendapat sosialisasi bagaimana cara ibadah di pesawat, jamaah kita enak aja langsung ambil peran gitu. Ada yang tayamum, ada yang pakai semprotan macam-macam. Kita berikan rukhsah demikian. Ya, karena memang nggak ada air di pesawat. Cuma saya pribadi karena ada air di politisi apa caranya. Nah kan di kamar mandi itu nggak keluar koyok di kamar mandi kita di pesawat. Mahal sekali. Akhirnya kita pakai spray segini yang agak besar, itu cukup untuk wudhu. Semprotkan 3 kali. Satu kali kan boleh simpan rata. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu boleh wudhu. Nah akhirnya kita suruh pilih jamaah nih, kalau repot-repot memang nggak ada alatnya, ya tayamum aja. Nah, tayamum sudah tahu jamaah kita. Nah, bapaknya kita lihat dari jarak jauh itu. Ketika dikumandangkan disampaikan bahwa waktunya sholat, beliau action. Apa itu? Kursi. Tapi ya wudhu. 3 kali. Oh, Masya Allah. Tinggal 1 ini belum. Kumur-kumur. Ini ibadahnya nggak pakai ilmu. Dengan apa? Menduga-duga. Persis yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah berapa tadi? Sama dengan panjenengan dengan saya. Coba ya. Sholat gerhana. Gak tahu belajar, melu. Wis tak dijamin apa. Dijamin apa. Isok sujud di sini sampai padahal mari habis ini membaca. Nah ini hal-hal yang menyebabkan kenapa orang berhalang untuk mengikuti kebenaran. Dan masih banyak lagi diantaranya Pak. Yang keempat, terakhir, yang menyebabkan orang menolak kebenaran karena kebenaran dibawa oleh orang yang tidak disukai. Kufruhum bil haqq alladhi ma'a ghairihim mimman la ya'lam. La ya'waunahu. Ya, mereka mengingkari kebenaran itu apabila kebenaran itu dibawa oleh orang-orang yang tidak disukai. Jadi faktornya kebencian. Itu. Ini yang paling banyak hari ini terjadi. Jadi kebencian faktornya. Jadi bukan orangnya salah, bukan. Orang Yahudi, orang Nasrani itu kenal Nabi itu seperti orang tua kenal anaknya sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Kenal betul mana anaknya. Yang namanya orang tua dengan anak itu nggak mungkin keliru. Seperti ibu jemput anak sekolah. Pernah ketelesot sekali? Anak itu anggor sama gak mulai. Pernah apa enggak? Padahal yang datang itu ratusan anak masuk keluar sekolah. 500 botol semua. Kalau si mirip anak kita. Oh duduk. Kan gitu kan? Pernah nggak ketelesot anak mau sama gak mulai? Nggak mungkin. Tahu persis mana yang anak. Sampai ibu-ibu tuh kenal anaknya di luar tembok. Begitu, di luar tembok. Kalau di luar sana ada anak main 10, terus nanya salah satu, ibu-ibu pasti hafal mana suaranya. Ini bapak-bapak kabarnya apa? Loh iya. Ibu-ibu anak. Dia bukan. Tahu persis. Sampai seperti itu pengenalan orang tua. Tapi begitu Nabi menyampaikan kebenaran, kenapa orang Yahudi menolaknya? Karena tidak seperti yang diharapkan.
kebencian di dalam hati kita yang bukan pada tempatnya, hendaknya dibenahi. Ya, benci, cinta itu manusia. Namun harus bersikap, sebab kalau orang sudah kebencian yang mendahuluinya itu lebih identik, sulit menerima kebenaran, bersikap tidak adil kepada orang yang tidak disukai. Jelas ya? Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian siang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kajian berikutnya nanti insya Allah kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang la ilaha illallah syarat-syaratnya sudah selesai. Baik, kita cukupkan, kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.